Selamat datang di topik keterampilan fasilitasi. Di topik ini, kita akan belajar sebuah konsep memimpin pertemuan yang mungkin baru bagi Bapak Ibu. Jangan dicampur adukan dengan kata fasilitas ya, karena ini tidak ada hubungannya. Jadi, apa itu persisnya fasilitasi? Yuk kita simak saja videonya. Fasilitasi tidak sama dengan menyediakan fasilitas. Memfasilitasi juga bukan sekadar membantu atau mendampingi seseorang. Keterampilan fasilitasi di sini memiliki definisi yang cukup teknis dan spesifik. Fasilitasi diartikan sebagai proses memandu interaksi dan percakapan kelompok untuk mencapai tujuannya secara lebih efektif. Untuk melakukannya, kelompok diatur duduknya sedemikian rupa. Misalnya seperti tampak pada gambar. Peserta duduk satu baris secara setara, tidak ada yang di belakang yang lain. Akar kata fasilitasi adalah facile, yang artinya mudah. Jadi, fasilitasi harus dirasakan sebagai proses yang mempermudah kelompok untuk mencapai tujuan. Meski agenda yang dibahas mungkin sulit, rumit, atau membuat tidak nyaman. Nah, orang yang memimpin proses tersebut disebut fasilitator atau menjalankan peran fasilitator. Fasilitasi bukan metode yang baru ditemukan. Di luar dunia pendidikan, khususnya di dunia pembangunan sosial, metode fasilitasi sudah lazim digunakan. Lalu, mengapa fasilitasi dipandang penting untuk digunakan di dunia pendidikan? Belakangan, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan zaman membawa perubahan pada karakter masyarakat dan tentunya juga murid. Konsekuensinya, muncul masalah-masalah yang harus diselesaikan. Namun, sebuah masalah di daerah tertentu tidak bisa ditentukan solusinya di ibu kota negara, bahkan di kantor dinas, kabupaten, atau kota. Mengapa demikian? Pertama, permasalahan mungkin tidak dipahami dengan baik, sebaik oleh mereka yang tahu keadaan di lapangan. Kedua, solusi yang disarankan mungkin tidak cocok, karena tidak sesuai dengan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan. Ketiga, tidak efisien, karena makan waktu untuk selalu menunggu arahan dan solusi dari pemerintah. Karena itu, satuan pendidikan dituntut untuk semakin lincah untuk mencari solusi secara mandiri. Fasilitasi akan membantu individu-individu di satuan pendidikan untuk berkolaborasi menjawab tantangan-tantangan ini. Kapan pendekatan fasilitasi digunakan? Pertama-tama, pendekatan fasilitasi digunakan pada kelompok, baik di tingkat tim ataupun organisasi, yakni sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama yang perlu dibahas. Contohnya, Dewan Guru suatu sekolah, musyawarah kepala sekolah, musyawarah guru mapel, atau suatu komunitas belajar atau kombel berbasis satuan pendidikan. Intinya, bukan hanya satu individu. Hal kedua yang menentukan penggunaan metode ini adalah agenda atau tujuan yang hendak dibahas, bukan sesuatu yang relatif sederhana. Pembahasannya akan menemukan persepsi dan pendapat yang beragam dari anggota kelompok. Lalu, agenda seperti apa yang bisa dibahas dalam sebuah sesi yang terfasilitasi? Secara umum, fasilitasi bisa digunakan untuk membahas 4 jenis agenda berikut. Pertama, mengumpulkan ide. Ide yang baik dapat lahir dari siapa saja, tidak hanya dari atasan misalnya. Fasilitasi bisa memungkinkan diskusi yang melahirkan hal-hal yang kreatif serta melibatkan masukan dari semua orang. Kedua, sesi penyamaan persepsi.
yakni sesi yang tujuannya mendapatkan kesamaan pemahaman dari kelompok tentang sebuah informasi yang cukup rumit. Contoh dari tujuan ini adalah adanya aturan baru yang harus diterapkan di sekolah. Bagaimana memastikan pemahaman dari para guru? Bagaimana memastikan bahwa guru dapat menyikapi dengan tepat kasus-kasus yang muncul di sekolah berdasarkan aturan ini? Pertemuan perlu difasilitasi sehingga ada persepsi yang sama di antara semua orang yang terlibat bagaimana aturan itu dapat diterapkan. Ketiga, melakukan analisis. Cara pandang lebih dari 1-2 orang akan mempertajam analisis. Fasilitasi dapat membantu kelompok melakukan analisis atas suatu masalah. Dengan begitu, kesimpulan yang dihasilkan telah menimbang secara menyeluruh sebanyak mungkin aspek-aspek yang terkait. Sebagai contoh dari tipe diskusi ini adalah diskusi sejauh mana program literasi di sekolah kita berhasil atau analisis rapor pendidikan sekolah. Terakhir, membuat keputusan untuk sebuah perencanaan. Misalnya, menyusun rencana kerja tahunan, menyusun rencana kegiatan penyambutan murid baru, atau pemilihan manajemen sekolah. Nah, kita tadi telah menyimak tentang 4 jenis agenda yang bisa dibahas dalam sesi terfasilitasi. Perhatikan ya Bapak Ibu, perbedaan di antara keempatnya adalah alat bantu saja bagi kita untuk melakukan fasilitasi. Intinya adalah kita perlu mengenali apa maksud dan tujuan dari suatu pembahasan. Apakah pembahasan itu lebih bercorak mengumpulkan ide-ide saja, atau menyamakan persepsi, atau menganalisis bersama, atau membuat keputusan. Bisa jadi, sebuah sesi secara keseluruhan merupakan perpaduan dari lebih dari satu tujuan. Semoga Bapak Ibu semakin penasaran ya, bagaimana persisnya menjalankan keterampilan ini. Yuk, kita pelajari di video berikutnya.